Oke, kita akan coba sedikit mereview dulu mengenai apa itu turunan parsial ya. Jadi di sini turunan parsial itu secara sederhananya dirumuskan dengan persamaan ini. Sederhana dari mana, Bang? Nah, jadi secara sederhana dirumuskan dengan persamaan du, kemudian di sini f x0, y0. Nah, di sini sama dengan gradien, kemudian di sini f x0, y0 dikali dengan u. Nah, secara gampangnya adalah turunan berarah itu adalah gradien dari fungsinya dikali dengan U. Nah, di mana U itu adalah vektor satuannya. Vektor satuan. Nah, jadi saya akan coba bahas dulu. Nah, di sini daripada ngelihat definisi ini ya, jadi kayak gini aja. Gampangnya adalah yang ini dulu ya, gradien. Gradien dari fungsinya itu terhadap titik x0, y0 itu adalah, jadi gradien itu adalah turunan fungsinya itu terhadap X. Jadi fungsinya itu F ya, diturunkan terhadap X. Habis itu di bawahnya itu adalah fungsinya diturunkan terhadap Y. Nah, secara gampangnya kayak gitu. Nah, kemudian untuk vektor satuan ini itu ada definisinya juga. Jadi vektor satuan atau U itu sama dengan 1 dibagi dengan panjang vektor, kemudian dikali dengan eh, vektor arah. Jadi dikali dengan vektor arah. Nah, mungkin itu aja yang pengen saya review. Tapi kalau teman-teman masih bingung ya, silahkan teman-teman tonton video tutorial pertemuan ke-6 atau modul 10 di playlist yang udah saya buat. Silahkan teman-teman tonton, silahkan pelajari mengenai turunan berarah. Kalau teman-teman masih bingung, karena di sana sudah ada penjelasannya yang cukup lebih detail, kemudian juga ada contoh soalnya juga kayak gitu. Nah, ini aja reviewnya. Nah, sekarang kita coba langsung aja masuk ke soal tutorialnya. Nah, jadi soal nomor 1 sama 2 tadi itu kan masuk ke modul 9 ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke modul 10 di soal nomor 3 ini. Oke, nah kita coba dulu lihat di sini. Tentukan turunan berarah dari fungsi ini, fx, y, itu x pangkat 2 ditambah 2y pangkat 2. Di titik 3,1 pada arah vektor satuan, yaitu 1/2, 1/2. Nah, di sini kita lihat ya bahwa di sini itu kita punya titiknya. Jadi di sini tuh titik x0 dan di sini titik y0. Jadi pada di sini tadi kan ada x0, ada y0. Nah, x0 dan y0-nya itu adalah ini, 3 dan 1 ini. Kemudian di sini dia ada pada arah vektor satuan. Nah, di sini kan vektor satuan ya, atau u aksennya. Bukan u aksen sih, u vektor gitu. Jadi di sini vektor satuannya itu adalah 1/2, 1/2. Nah, jadi u-nya kita udah dapat nih. Jadi u-nya ini kita udah dapat gitu. Jadi tinggal kita mencari gradiennya berarti kan. Jadi di sini tinggal kita cari gradiennya, kemudian kita kali dengan u-nya. Oke. Nah, untuk soal ini berarti kita cari dulu gradiennya. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa gradien itu, gradien f x, x0, y0 itu sama dengan turunan fungsinya terhadap x, kemudian turunan fungsinya terhadap y. Nah, berarti kita perlu menurunkan fungsi ini terhadap x dan terhadap y. Nah, sekarang coba kita turunkan fungsi ini dulu ya. Jadi fungsi ini kita coba turunkan dulu terhadap x. Jadi x0, y0 di sini diturunkan terhadap x, bukan dibagi ya. Tapi fungsinya kita turunkan terhadap x. Nah, sama dengan, nah ini kita turunkan nih. Nah, sesuai dengan yang sudah kita review di turunan parsial tadi, itu bahwa ketika kita menurunkannya itu terhadap x, maka y-nya menjadi konstanta yang di sini. Jadi y di sini menjadi konstanta. Nah, sehingga ketika kita turunkan terhadap x, yang ini x pangkat 2, kita turunkan terhadap x menjadi 2x. Ditambah dengan 2y pangkat 2. Nah, di sini y-nya itu menjadi konstanta nih. Nah, berarti kan total semua yang ada di sini, ketika 2 dikali y itu jadi konstanta juga.
Jadi hasilnya di sini adalah 0. Karena konstanta diturunkan dengan apapun, hasilnya adalah 0 ya. Kayak gitu. Jadi di sini ditambah 0. Kemudian sekarang ini kan udah belum selesai sih sebetulnya. Jadi tinggal kita masukin titiknya. Jadi di sini do x. Nah, titik x0-nya itu adalah 3, y0-nya adalah 1. Berarti kita masukkan di sini. Jadi 2, x-nya kita ganti dengan 3. Jadi sama dengan 6. Nah, selanjutnya sekarang coba kita turunkan fungsinya terhadap y. Jadi di sini y0, kemudian kita turunkan terhadap y. Nah, sama kayak yang sudah saya jelaskan tadi, ketika saya diturunkan ini, fungsinya diturunkan terhadap y, maka x-nya menjadi konstanta. Nah, ini x pangkat 2 diturunkan hasilnya adalah 0. Ditambah dengan 2y pangkat 2 diturunkan adalah, jadi 2-nya kita tulis ulang, nah y pangkat 2-nya ini yang kita turunkan. Nah, jadi kalau kita turunkan y pangkat 2-nya ini, hasilnya adalah 2y ya. Jadi y pangkat 2-nya ini kita turunkan hasilnya adalah 2y. Jadi di sini sama dengan 4y. Nah, kemudian kita masukkan x0 sama y0-nya. Jadi di sini kita ganti nih x0-nya menjadi 3, kemudian y0-nya menjadi 1. Berarti sama dengan 4 dikali dengan y. Y-nya itu adalah di sini ya, 1. Ingat, 3 ini x, 1 ini adalah y. Kayak gitu. Jadi di sini sama dengan 4. Nah, jadi kita udah dapat nih turunan dari gradiennya ya. Jadi kita udah dapat gradiennya. Nah, jadi kita dapat di sini ketika diturunkan terhadap x hasilnya adalah 6 dan ketika diturunkan terhadap y hasilnya adalah 4. Kayak gitu. Nah, berarti kita bisa menentukan turunan berarahnya. Turunan berarahnya tadi itu adalah du di sini fx0, y0 itu sama dengan gradien. Kemudian di sini x0, y0 dikali dengan u. Kayak gitu. Nah, sekarang kita udah dapat gradiennya yang ini. Jadi tinggal kita masukkan aja di sini 6, di sini 4. Dikali dengan U. U-nya kan ini ya. U-nya ini saya bentuk menjadi kayak matriks. Jadi saya ubah ya menjadi yang ini paling atas nih. Jadi di sini itu 1 per akar 2. Yang di bawahnya itu jadi 1 per akar 2. Nah, kalau kita mengalihkan ini, itu secara gampangnya adalah, jadi nggak usah bingung-bingung ya kalau ngelihat perkalian yang buat yang kayak gini, itu tinggal kita kalikan. Yang atas sama dengan yang di atas, yang bawah sama dengan yang di bawah. Kita kalikan. Nah, jadi di sini 6 dikali dengan, kita coba buat kayak gini. Jadi 6 dibagi dengan akar 2, kemudian yang 4 ini dibagi dengan akar 2. Kayak gitu. Nah, jadi ini adalah hasil dari turunan berarahnya. Kayak gitu. Jadi ini adalah jawabannya. Oke, kalau teman-teman masih bingung atau punya pertanyaan atau bahkan jawaban lain ya, silakan teman-teman tulis aja di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu dan bisa paham juga. Kayak gitu. Oke, saya tutup untuk soal nomor 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.